Anak mau nanya, jadi terkait dengan waktu-waktu yang dilarang, terutama ketika sholat subuh terutama, ya kan? Itu ada waktu yang dilarang tuh. Itu saya anak mau nanya jam berapa sampai jam berapa? Karena kasusnya yang sering kejadian itu ketika anak ke masjid, ya kan? Nah terus balik ke rumah, kadang istri masih tidur. Nah kemudian anak-anak juga ada yang perempuan masih tidur. Nah ketika aku bangunin, anak khawatir ketika anak bangun itu dia nanti sholat pas waktu yang terlarang itu saat. Nah, yang dimaksud waktu terlarang itu gimana? Apakah berlaku untuk orang yang udah sholat subuh kemudian sholat lagi di waktu yang terlarang? Apa orang yang ketiduran misalnya menjumpai waktu yang terlarang itu nggak boleh sholat, tunggu siang dikit gitu saat. Ya, jazakallah khairan, pertanyaan yang sangat bermanfaat ya. Yang pertama berkenaan dengan dalil waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Di sini maknanya sebetulnya sholat sunnah mutlak. Makanya hadisnya kan dari riwayat Muslim ya, dalam kitab sahihnya dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna wa an naqbura fihinna. Ada 3 waktu yang Rasulullah melarang kami untuk sholat di dalamnya dan menguburkan jenazah di dalamnya. Yang di situ adalah ba'da sholat subuh, setelah sholat subuh, hatta tartafi asyams, sampai matahari meninggi. Nah ini banyak disalahpahami kaum muslimin karena mereka mengira ketika matahari terbit itu sudah boleh sholat subuh. Padahal ketika matahari terbit pun itu belum boleh untuk sholat subuh. Ya, karena matahari terbit itu justru kata Rasulullah dalam riwayat yang lain, kana syamsu baina qarnai syaitan. Matahari pada saat itu berada di antara 2 tanduk syaitan, yasjuduna al-kuffar li sanamihim. Justru orang-orang kafir saat itu sujud kepada berhala-berhala mereka. Makanya kita nggak boleh menyamakan ibadah kita dengan orang kafir, yaitu saat matahari baru terbit. Baru keluar maksudnya? Iya, baru keluar. Maksudnya saja? Baru keluar apa sampai dia itu tampak bulat gitu? Hanya baru kelihatan lagi gitu? Sampai dia meninggi sepanjang 1 tombak kata Rasulullah itu, hatta tartafi asyams qaidarom, sampai matahari meninggi sepanjang 1 tombak. Gimana ukurnya matahari meninggi sepanjang 1 tombak? Kata para ulama, matahari sudah meninggi sepanjang 1 tombak itu 15 menit setelah terbit matahari. Jadi 15 menit setelah terbit matahari baru kita boleh sholat syuruk itu. Sholat syuruk itu sholat duha di awal waktu sebetulnya. Jadi sholat syuruk itu sebetulnya sholat duha cuma di awal waktu. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa ada 3 waktu ya setelah sholat subuh sampai matahari meninggi. Kemudian inda qa'imil dhahirah, ketika matahari tepat di atas kepala. Zuhur. Nah, sebelumnya 15 menit sebelum zuhur. Nah, ketika matahari tepat di atas kepala itu dilarang untuk sholat. Ya, maksudnya sholat sunnah di sini. Ya, sampai matahari tergelincir. Matahari tergelincir itu baru masuknya waktu zuhur. Nah, sama, kira-kira matahari di atas kepala itu 15 menit sebelum masuk waktu zuhur. Ya. Kemudian yang terakhir kan ba'da sholatil asr hatta taghrub asy-syams, setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Nah, larangan-larangan ini ada pengecualiannya. Ada sholat-sholat yang tetap boleh dilakukan di waktu-waktu yang dilarang untuk sholat ini. Di antaranya tadi qada'ul fawaid, mengkodok sholat fardu yang belum dilakukan. Jadi itu pengecualiannya ada. Kalau orang itu tadi dia baru bangunnya ya setelah subuh,
Bahkan mungkin dia bangunnya setelah pas matahari terbit gitu, dia baru bangun. Maka tetap boleh dia mengkodok sholat fardu sunnah. Nah, pengecualiannya itu yang pertama, mengkodok sholat fardu yang belum dilakukan. Yang kedua juga, sholat yang tetap boleh dilakukan di waktu yang dilarang ini, sholatu zawati sabab, kata ulama. Sholat yang memiliki sebab. Misalnya, sholat tahiyatul masjid. Karena sebab kita masuk masjid, maka sholat tahiyatul masjid. Yang kedua, sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu. Karena kita wudhu, maka kita boleh sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu, walaupun di waktu yang dilarang. Termasuk misalnya sholat jenazah. Memang pada saat itu jenazah ingin disolatkan, maka itu pun sholat yang memiliki sebab. Itu pengecualian yang kedua. Yang ketiga juga, Pak, khusus untuk hari Jumat. Khusus. Jadi boleh sholat. Apa sih? Ya. Itu saja. Iya. Jadi boleh sholat saat matahari di atas kepala. Itu khusus hari Jumat. Ya. Berdasarkan dalil hadis riwayat Bukhari, kata Rasulullah, man irtasala yaumal jum'ah ghuslal janabah, siapa yang mandi pada hari Jumat sebagaimana dia mandi junub secara sempurna, tsumma raha ilal masjid, kemudian dia segera berangkat ke masjid. Pada saat di masjid kemudian dia melakukan sholat, ya, sampai sholatnya itu Pak, khotib naik ke atas mimbar. Itu yang disebut sholat sunnah mutlak, Pak. Dan itu khusus dibolehkan hari Jumat, karena ada hadis ini. Padahal hukum asalnya tadi kan dilarang. Tapi ketika ada hadis ini, ulama mengatakan ada pengecualiannya, sholat sunnah mutlak pada hari Jumat sampai khotib naik ke atas mimbar. Karena keutamaannya luar biasa. Kata Rasulullah, kemudian setelah khotib naik ke atas mimbar, dia diam mendengarkan khotib berkhutbah, maka kalau dia lakukan gini, maka dia diampuni dosanya di antara 2 Jumat. Itu karena hadis ini berarti ada pengecualian, boleh sholat saat matahari di atas kepala, khusus hari Jumat. Ya. Kemudian juga pengecualian yang keempat, Pak, boleh tetap sholat sunnah di waktu yang dilarang ini untuk mengkodok sholat sunnah rawatib. Jadi mengkodok sholat sunnah rawatib itu boleh di waktu yang dilarang. Hadisnya riwayat Bukhari juga. Ummu Salamah pernah mengisahkan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla raka'ataini ba'dal asr. Kata Ummu Salamah, istrinya Rasulullah pernah sholat 2 rakaat setelah asar. Ummu Salamah bingung, ya. Maka beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mahataini raka'atain. Wahai Rasulullah, 2 rakaat apa itu yang engkau sholat setelah asar? Padahal nggak ada sholat sunnah setelah asar. Maka Rasulullah menjelaskan, kata Rasulullah, syaghalani bani fulan. Tadi ada tamu yang datang kepadaku setelah sholat zuhur, sehingga tamu itu menyibukkan aku dan aku nggak sempat sholat sunnah 2 rakaat setelah zuhur. Ya, maka tadi 2 rakaat yang aku lakukan setelah asar itu untuk mengqadha sholat sunnah 2 rakaat setelah zuhur yang aku tidak sempat melakukannya. Dan sinilah ulama mengambil kesimpulan hukum boleh mengqadha sholat sunnah rawatib di waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Rasulullah tadi, tapi ada uzur, ya, maksudnya dia meninggalkannya karena ada uzur. Bukan malah sengaja, nanti aja deh sholat sunnah rawatibnya. Bukan, tapi karena ada uzur tadi, seperti Rasulullah ada tamu yang menyibukkan beliau sehingga nggak sempat sholat sunnah 2 rakaat setelah zuhur tadi, beliau qadha setelah. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, Pak, pengecualiannya juga yang boleh sholat sunnah dilakukan di waktu-waktu yang dilarang ini, sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Ya, setelah tawaf. Makanya nggak ada larangannya kalau setelah tawaf.
mau kapan pun. Dia tawaf misalnya habis subuh, ya, maka setelah selesai 7 putaran kan dia sholat sunnah. Maka walaupun sholatnya saat terbit matahari boleh, ya, karena hadisnya juga riwayat Muslim, ya, kata Rasulullah, ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan. Bani Abdi Manaf ini yang mengurusi urusan sekitar Ka'bah. Ya, Rasulullah berwasiat, jangan kalian larang satupun seseorang yang dia mau tawaf di Ka'bah ini atau dia mau sholat kapanpun waktunya itu. Makanya tidak ada larangan sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf boleh dilakukan walaupun di waktu-waktu yang diharamkan. Nah, itu 5 pengecualian. Tapi tawaf kan khusus di Mekah ya? Karena iya, tawaf khusus. Kalau orang itu umroh atau haji, maka setelah melakukan tawaf kan dia sangat dianjurkan sholat sunnah 2 rakaat setelah